Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Kembali lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang ke-11. Tetap semangat belajar ya. Oh iya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat selalu bermanfaat. Materi kita hari ini masih lanjutan dari bab 5, antara kolonialisme dan imperialisme. Jadi, kompetensi dasar yang kita pelajari masih sama, yaitu KD 3.5, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia yang telah berakhir setelah dikeluarkannya Konvensi London 1814. Jika kekuasaan Inggris sudah berakhir di Indonesia, kira-kira apa ada lagi bangsa Eropa yang masih datang ke Indonesia? Yaps, ada, yaitu bangsa Belanda yang kembali menjajah Indonesia. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu masa kekuasaan Belanda kedua dengan judul materi Cultuurstelsel atau biasa orang Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa. Akhir kekuasaan Inggris di Indonesia ditandai dengan keluarnya Konvensi London tahun 1814. Berdasarkan Konvensi London sendiri menyatakan bahwa Inggris harus mengembalikan hak Belanda atas bekas-bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Akan tetapi, situasi sebelum dan setelah penyerahan ini sebetulnya tidak begitu baik bagi Belanda, karena pemerintah Belanda sendiri sedang mengalami krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ekonomi dan kas negara yang kosong disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Belanda dalam melakukan perang yang melibatkannya. Dengan latar belakang kas negara yang kosong, dikirimlah Van der Capellen sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Namun, dia dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah kas negara yang kosong tadi. Akhirnya, untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan ekonomi, diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Van den Bosch mengajukan usul kepada Raja Belanda mengenai sistem perbaikan ekonomi dan politik di Hindia Belanda atau Indonesia. Ia berpendapat untuk menolong keuangan pemerintah Belanda harus dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang laku di pasar dunia. Dan supaya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka rakyat Indonesia yang dipaksa untuk menanam tanaman ekspor tersebut. Nah, ide dari Van den Bosch inilah yang disebut dengan Cultuurstelsel. Secara harfiah artinya sistem budaya, namun bangsa Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa, karena dalam prakteknya rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor. Secara umum, sistem tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, nila, dan kapas. Kebijakan atau ketentuan pokok dari sistem tanam paksa diatur dalam Stadblad Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 yang isinya: 1. Petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. 2. Tanah yang digunakan harus bebas pajak. Yang ketiga, hasil panen wajib diserahkan kepada belanja. 4. Pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Yang kelima, penduduk yang bukan petani wajib bekerja. Di atas ketentuan pokok, tanam paksa terlihat tidak menekan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, banyak penyelewengan yang terjadi dalam tanam paksa. Hal ini karena adanya peraturan Cultuurpercenten. Cultuurpercenten menetapkan bahwa setiap pegawai pengawas akan mendapatkan hadiah apabila dapat menyerahkan hasil tanaman lebih dari yang ditentukan. Oleh karena itu, semakin banyak setoran, maka semakin banyak pula hadiah bagi para pegawai pemerintah.
itu, masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, seperti penggunaan tanah yang melebihi 1/5 bagian yang sudah ditentukan, kegagalan panen yang dibebankan pada para petani, lahan tanah yang tetap dikenai pajak, bahkan waktu kerja yang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang seringkali menyimpang dari ketentuan pokok mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, seperti bencana kelaparan, kemiskinan, hingga jatuhnya banyak korban dari penduduk pribumi. Berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh Belanda. Pelaksanaan tanam paksa dari tahun 1831 hingga 1877 memberikan keuntungan bagi kerajaan Belanda. Bahkan, pembendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden. Berita tersebut justru mengundang kecaman dari berbagai pihak atau golongan, seperti dari golongan liberal yang terdiri dari kalangan humanis dan kapitalis. Mereka menentang diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia. Salah satu tokoh yang menentang yaitu Edward Dawes Dekker. Ia menulis dalam buku Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Ia menyuarakan nasib bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Berkat kecaman dari kaum liberal, akhirnya pemerintah kolonial Belanda menghapuskan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dihapuskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Nah, itu tadi materi kita di pertemuan yang ke-11. Selanjutnya, untuk menguji kemampuan kalian, silakan mengikuti kuis berikut ini. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Hal apa yang melatari pemerintah Belanda melaksanakan sistem tanam paksa di Indonesia? Ya, jawabannya adalah untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan keuangan akibat perang, baik itu di Indonesia seperti perang Diponegoro maupun di negeri Belanda seperti pemberontakan yang dilakukan rakyat Belgia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siapakah tokoh Belanda yang mengkritik tentang pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia? Ya, jawabannya adalah Edward Dawes Dekker, seorang asisten residen di Lebak yang menyuarakan nasib bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda melalui sebuah novelnya yang berjudul Max Havelaar dengan nama samarannya Multatuli. Itu tadi materi dan kuis kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.